Yang kedua,
Adam dikeluarkan dari jannah, tawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, dari sebab itu aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan khususnya untuk para nabi, para rasul, tidak keluar dari jalur ismahnya atau kemaksuman. Salahnya orang yang dimaksud berbeda dengan salahnya kita ini yang tidak dimaksud. Tidak setiap kesalahan pasti dosa. Nabi Allah Adam minta ampunan karena perbuatan atau kesalahan. Satu contoh, kalau kita menaruh gelas di pinggir meja, salah atau tidak salah? Karena kalau jatuh ketampar anak-anak kita yang sedang lari, insya Allah gelas itu akan jatuh. Kalau jatuh baru salah, dosa. Tapi karena meletakkan gelas di pinggir meja, sangat mengkhawatirkan kalau jatuh salah, tapi tidak berdosa. Itu satu contoh kesalahan yang ada ini. Jadi jangan suka ikut campur karena Nabi Adam salah, apalagi kita. Kesalahannya Nabi Adam dapat kata khalifah. Kalau salahnya kita dapat kata rata. Kalau tidak taubat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dahuluan nas, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, sudah kedaluan ayat ini. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Nabi Allah Adam belum diciptakan, tapi sudah ikhbar. Perbandingan ini ada muqabalahnya dan kita bisa ambil istilahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Jabir di dalam kitab Ma'ruf Singkulullah bertanya kepada Rasulullah, siapakah ya Rasulullah pertama kali yang diciptakan makhluk Allah? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nuh Nabi, cahaya Nabi, dan yang akan diturunkan dipindah nanti menjadi khatamin Nabi. Cahaya Nabi telah diciptakan dahulu, perbandingannya tidak beda dengan ikhbarnya Allah Ta'ala, wa qulna rabbika lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, padahal Nabi Allah belum diciptakan. Bagi Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang sulit. Kodrat iradahnya Allah Ta'ala maha dalam segala sifatnya. Mau menciptakan nurnya dahulu bukan satu kelebihan. Itulah
adalah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Allah Adam itu ditanya oleh Allah Ta'ala, dari mana kamu wahai Adam bisa mengerti Muhammad? Padahal aku belum menciptakannya secara alami jasad. Nabi Allah Adam menjawab, lama khalaqan, ketika Allah menciptakan kamu. Manuf taruh ke tubuhku, maka aku hidup. Walaupun waktu nafsi, maka aku mengada kepala ke atas, aku melihat ala waqil arsh, di atas aras maktubah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tadha ismuka ma'asmi illa ahabbal khalqi alaih. Engkau tidak menjejerkan asmaku dengan asma seseorang ini terkecuali orang yang paling engkau cintai. Dijawab oleh Allah Ta'ala, sadaqta ya. Seandainya engkau tidak bertawazun dengan dia, maka aku tidak mencintai dan aku tidak menciptakanmu dan alam semesta. Itu jaisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingan yang lebih jauh, Dia Maha Kuasa, Maha dalam segala sifatnya, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha mengerti. Tapi Allah Ta'ala yang bijaksana yang menciptakan dua malaikat untuk menulis amal baiknya dan amal buruknya setiap individu manusia. Padahal Maha, kalau itu logika saja, kalau bahasa kaki itu Maha. Allah Ta'ala menjadikan dua malaikat untuk kepentingan manusia itu sendiri, untuk kepentingan Allah, supaya kita mau mengambil. Begitu yang tiada sekutu baginya, Maha dalam segala sifatnya, kebijaksanaannya luar biasa. Itu sebenarnya ketika orang itu mati, Allah Ta'ala mengetahui dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dulu. Jangan direbutin. Allah Maha mengetahui tentang bisa menjawab atau tidak. Bijaksananya Allah Ta'ala syariah ditanya. Setelah bangkit dari kubur, subhanallah,
dikirim menghadapi mizannya Allah Ta'ala untuk diadili pakai timbangan. Kalau saya puasa langsung dicegah mesti diterangkan selesai. Tapi mengapa timbangan? Dan ketika habis dihisab tidak langsung dijawab oleh malaikat ibu berada ibu pers, enggak, seluruh itu disuruh beri suratan. Kalau kamu baik maju lurus, kalau kamu tidak bukan sendiri, kamu tidak itu. Bukan Allah Ta'ala jongkokkan itu, hatinya Allah SWT. Ketika kita membaca surat Al-Imran, Alif Lam Mim dan kita baraibahi dan alladzina yu'minuna bil ghaibi, kita beriman kepada yang gaib, adanya neraka, adanya surga, adanya mizan, adanya sirat di sini. Untuk apa? Melihat keadilan Allah SWT, rahmatnya Allah SWT. Ketika kita menghadapi mizannya Allah Ta'ala ditimbang oleh kita, satu hari satu malam bisa 40 tahun. Ada yang berpikir sekian ribu, ada bersolat sekian ribu, tasbih ditimbang, itu kita Allah Ta'ala. Belum mengejar amal itu, rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Contoh, mata kita satu saja kenikmatan sudah berapa yang kita lihat. Itu sudah berapa kita untuk mendengarkan kenikmatannya. Nah, bisa kita hidup. Maka Allah Ta'ala memasukkan kami al-mu'minun ke surga birahmati, dengan rahmatnya, biar kita mengetahui besarnya, agungnya rahmatnya Allah Ta'ala dibanding amal kita. Tetapi akan mampu bisa menggapai rahmatnya Allah Ta'ala dengan apa? Amal yang soleh. Kalau tidak dengan amal yang soleh, apa yang intinya ini, mana mungkin kita akan bisa menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbandingan. Maka sholawat kepada Nabi dari semenjak Nabi Allah Adam termasuk diberikan sholawat rahmat kepada Nabi Allah Ismail sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tertulis di dalam batu 700 tahun Rasulullah belum dilahirkan sudah atur itu sholawat Allahumma sholli wa sallim ala bahril anwari wa ma'dal asrari. Itu tidak sudah terpikir dari batu. Umat-umat terdahulu mengetahui, tapi belum tahu kayak apa Rasulullah SAW. Tapi sudah banyak mengenal. Sebaliknya, di zaman Rasulullah mengenal nama-nama Nabi terdahulu yang tertera di dalam Al-Quran, tapi umat baginda Nabi tidak menjumpai Nabi-Nabi terdahulu yang langsung mengetahui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu perjalanan Rasulullah tentang mauludnya tidak ditulis di dalam Al-Quran, cukup derajat pangkat-pangkatnya karena umat sudah mengetahui. Tapi Nabi terdahulu tertera di dalam Al-Quran mauludnya Nabi Musa. Ketika Fir'aun itu mimpi kelak akan ada seseorang yang akan menghancurkan kerajaannya, maka pada buku-bukunya pada waktu itu mimpi saya ini benar atau tidak kepada para peramal-peramal itu dijawab benar. Maka
setiap kelahiran anak lelaki tahun itu lahirnya juga Nabi Allah Musa dilanjutkan oleh ibunya di suatu negeri yang aneh luar biasa. Justru hanyutnya peti yang berisi bayi Nabi Allah Musa ke tempat orang yang takut atas kelahiran anak tersebut. Luar biasa. Itu hebatnya. Ditemukan oleh Siti Asmiara. Bahkan kalau sendiri mau marah gak bisa karena Siti Asmiara yang memberikan sampai dewasa. Dan seterusnya perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Kelahiran kedua ketika Nabi Allah Zakaria mengajar ingin mempunyai keturunan, padahal istrinya kalau bahasa sekarang sudah menopause. Maka turunlah istri musuh berpuasa di hari dan tidak boleh berzakat. Maka hamillah istri Nabi Allah Zakaria dan diberi nama anak yang lahir tersebut oleh Allah Ta'ala yang mudil kita bil umur. Itu satu. Ini maulud Nabi Yahya bin Zakaria Quran. Ada dalam Quran itu? Yang ketiga, lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam di Baitul Nabi. Sampai sekarang tempatnya masih terjaga dengan baik, situsnya terjaga dengan baik. Maulud Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi keterangan maulud sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, ulama-ulama dahulu, para sahabat yang tahu persis saksi kehidupan baginda Nabi, kalau sekiranya tidak ada yang menulis, lalu bagaimana umat ini? Satu contoh yang kecil yang real saja, tapi saya tidak membandingkan angkat ini dengan angkat Nabi Nabi terlalu jauh dan bisa diukur. Siapa kedua orang tuanya? Kita masa muda tidak mau tahu ibu dari mana, bapak dari mana. Bapaknya bapak siapa, bapaknya ibu siapa. Dan bagaimana perjalanan perkawinan kedua orang tua tadi. Dan bagaimana ketika telah melahirkan beberapa anaknya, dan bagaimana kedua orang tua itu mencarikan sesuatu nasi, kepala buat kaki, tidak kenal musim kemarau, tidak kenal musim hujan. Kerja berat dilakukan demi apa? Demi anak-anaknya. Karena para beliau tidak mengharapkan jodoh seperti dirinya. Harus anak-anaknya bangkit, mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Semua orang tua hanya kebanggaannya, harapannya kepada regenerasi yang dalam menuju. Sama umat ini, sama ulama-ulama kita ini, yang diharapkan siapa? Regenerasi penerus dari umat ini. Mampukah regenerasi ke depan al-mustaqbal menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Atau sebaliknya, kita ini termasuk orang yang mengecewakan kedua orang tua? Atau tidak? Yang mengecewakan para ulama? Atau tidak? Atau yang mengecewakan pendiri bangsa ini, yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari tubuh penjajah dan berubah sehingga telah buat kita jasa selama. Kami ini semuanya pernah ikut andil apa isi kemerdekaan?
Itu pertanyaan. Malu mestinya kalau kami berkorek introspeksi. Tidak ada. Ambil baru musim ada. Apalagi ambil berdiri. Dari mulai 1945 sampai tahun 70-an banting tulang ekonomi keadaan ya Allah pada waktu masih kecil saya tahun 57, 54 saya sudah sekolah SL, belum ada SD. Pada waktu itu yang namanya lingkungan kami itu 85% dan lebih makanya 1 hari sekali. Kalau pagi kita satu sekolah hanya untuk sarapan beli singkong rebus, bukan rebusan singkong. Kalau rebusan singkong keras, ini singkong rebus. Kita pun mau makan takut melihat dulu teman saya dulu bapak atau tidak. Ternyata kalau tidak separuh itu dia, separuh itu kepedulian luar biasa. Berhama kita saling kasih sayang, saling mengasihi, menjaga ukhuwahan persaudaraan, tapi yang dinabari dengan kasih sayang dan menyentuh setiap lubuk hati. Makanya terjadi jadi jangan kaget kalau lihat sekarang payahnya sekarang, senangnya di zaman ini. Mungkin yang umur sebaya saya 72 tahun, maaf saja, mungkin akan mengatakan benar yang sebaya saya umur. Perjalanan luar biasa. Kita lihat di daerah Sunda, pegunungan maupun di Jawa. Kalau sudah jam 3 malam, saya lihat ibu-ibu kita sudah manggul. Isinya lupa, letak, leca, pakai obor berjalan dari desa Bogor sampai dari Bogor Ibu Haji sampai ke daerah Pasar Bebek rombongan yang bapaknya pakai pikulan yang satu-satunya yang isinya dengan singkong dua-duanya. Beratnya kita lihat pikulannya begini. Tersentuh hati kita dari beliaunya ketika kita duduk bersama. Kita sudah sedikit mulai dirasa. Saya tanya Pak Berat, aduh Haji mau berhenti karena barudak mahal sampai karena dimandatkan karena sehari itu dihari ketemu kepada seorang. Siapa lagi kalau bukan anak-anak sendiri yang tidak ada. Begitu langsung saya ingat ibu saya di Taruman, karena saya pesantren di daerah Cirebon. Saya kebetulan naik teman pesantren ada yang di bulan di Solo. Begitu perjuangan orang tua kita. Tidak cukup dari itu saja. Bagaimana ibu-ibu kita, kalau kata enak, bapak-bapak kita yang perlu vitamin, perlu penuh, diundang prasmanan atau buka bersama kalau orang menelangi
itu setengah terpaksa. Karena begitu dia berpasukan, ingat istri dan anaknya di rumah tangga, enak dengan asiknya. Begitu ibu kita kasih sayang terhadap anak-anaknya, sedangkan kita terkadang sudah sedikit kemampuan mau memberikan kesenangan ibu atau bapak ini apa? Nasi kecil, nasi goreng kambing, nasi goreng macam-macam gula, atau mie atau gimana? Dua bungkus untuk papa, untuk bapak dan mak. Kita ingat kepada beliau yang melahirkan kita. Perjuangannya terkadang kita sedang ibu kita sedang makan, melihat anaknya yang umur 1 tahun, tapi ibu itu apa? Langsung anak itu dibersihkan, padahal baru makan belum selesai. Mencuci anaknya dengan bersih, cuci pakai sabun, enak makan lagi. Tidak membayarkan kotoran yang baru saja oleh anak si kecil ini tadi. Itu perjuangan orang tua kami. Bisa. Kita bawa 2 bungkus. Begitu mak dan lihat bawa apa? Mak dan alhamdulillah belum apa di sana maknya adanya dengan keadaan saya tidak tahu, tapi saya sekian orang tua ambil nasi itu nangis hari ini. Saya pernah merasakan itu karena cucu saya sudah 15. Cucu saya kan belum. Mungkin tidak percaya. Anak saya yang mana? Begitu anak saya datang, nangis kita. Nah, kalau penghasilannya belum seberapa, sudah ingat sama orang tua kami. Nangis. Saya doakan Allah, semoga anaknya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada keluarganya, taat kepada dunia, berkailah umurnya. Ini satu nasi 1 bungkus, doanya begitu selalu terima. Orang tua tega-teganya terkadang kita bertanya pada diri sendiri, kok masa hati mengecewakan kedua orang tua kita, mak kita, nyak kita, dan bapak kita. Sedangkan begitu kita mengharapkan hidup yang barokah dari mana? Ini kedua orang tua. Bagaimana kita berbagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu satu contoh. Umpamanya gunung Salak atau gunung Langlango atau gunung ini dijadikan emas milik saya untuk membaca jasanya, bagi dapat jasanya, kedua orang kita belum selesai, belum apa-apa. Apalagi jasanya para ulama-ulama kita di Jakarta ini. Sampai sekarang ulama-ulama kita, habaib kita yang lebih Jakarta, kalau saya ziarah keluarga itu malu. Saya kalau ziarah kedua orang tua malu. Saya terkadang maaf, saya minta maaf. Jawab, saya minta maaf. Saya masih belum bisa kompak untuk sabun mak dan kubur bapak dan ibu. Saya masih tega menyusahkan mak dan bapak dan kuburnya. Satu kakak adik tidak hukum, tidak kompak. Kapan saya bisa membahagiakan engkau ya Umi? Kalau kita ziarah Habib keluarga Gunung Jati, salahnya di Maulana Hasanuddin Banten, saya tidak tahu. Ada yang mengatakan demikian ziarah kubur, umpamanya demikian, saya tidak mau tahu, tahunya realitinya. Buktinya sampai sekarang Habib Hussein mengatakan masih mampu memberi makan
kali 9. Kita tidak bisa cerita Rasulullah terlalu besar, terlalu agung. Ini pemanisnya saja sudah begitu hebatnya. Lalu rasanya kalau kita bicara kepada para